Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanam ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak Ketua RW yang kami hormati, Ketua-ketua RT di lingkungan Mushola An-Nur yang kami hormati, Bapak Imam dan pengurus Mushola An-Nur yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil kita merayakan Maulid Nabi, kita dokumentasikan acara ini sekaligus untuk konten YouTube. Nanti kita bisa nonton acara kita. Kalau sekiranya Mushola Al-Amal sebelum maghrib ingin mutarkan ceramah-ceramah UJH, nanti Pak RT hubungi saja nomor Munir tuh, minta flash disknya Pak, kita kasih flash disk gratis, nanti silakan diputar untuk ceramahnya di musola ini. Kalau misalnya untuk kegiatan menjelang maghrib, kita yang akan isi di flash disk itu nanti tinggal colok putar. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua kata Rasul yang sering dilalaikan oleh manusia ini. Satu, sempat. Yang kedua, sehat. Artinya dua nikmat ini sering kita lalaikan. Satu, kesempatan. Yang kedua, kesehatan. Sering kita tuh kerjanya dikit, besok baik. Tahu-tahu besok ada kerja lagi. Yang dikit tadi penting laju terlalaikan. Sering juga kita kelak aja lah, kelak tertidur, terbangun lah menjelang asar, la haula wala quwata illallah, kata kita. Asar tinggal 10 menit lagi, pasti sembahyangnya buru-buru. Nah ini kesempatan. Malam ini tadi kami kesini, saya belum tahu musolnya Pak. Si Riko, kameramen kita ini nanya, di mana acara kita Pak? Di Mushola An-Nur. Bayangan saya musola itu sekitar 6 kali 6. Ya namanya aja musola kan. Kalau seperti ini namanya baik musola ini, ada masjid yang lebih kecil dari ini lagi. Ini luar biasa punya musola seperti ini, lokasi strategis, pinggir pasar, jamaahnya pasti rame.
Dan ini terbukti mengrame luar biasa. Setelah kita rindu 2 tahun di peci Covid. Jangan kena ceramah, nak salam ya orang ida galak. Yang kedua, kesehatan. Itu. Ngapa kita sampai ke sini ini kita sehat artinya? Insya Allah sehat badan, sehat hati, sehat pikiran. Ada orang yang sehat badan, tidak sehat hati. Bawaannya panas terus. Bawaannya emosi terus. Bawaannya merengam terus itu tidak sehat hati. Ada orang yang tidak sehat pikiran, pusonya 4, tapi dia apa tuh? 2 lagi puso ini baru mantap. Tidak sehat itu tuh. Lampat pusonya masih merengam itu tuh. Kalau ada 2 lagi baru kita pacak menikmati. Belum dinikmatinya puso 4 tuh. Kita motor second tidur ngorok itu tuh. Nah maka hidup enak itu sebenarnya sederhana. 3 kuncinya. Makan lemak, tidur nyenyak, missing lancar. Selesai. Selesai. Oh iya. Satu saja bermasalah, nah enak. Makan tidak lemak, tidak bermasalah. Atau missing terlalu lancar, tidak juga enak tuh. Insyaallah kita sehat. Maka itulah Allah suruh kita senantiasa bersyukur. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Kalau kamu bersyukur, syukur itu untuk kamu tulah. Itu. Apa upahnya bersyukur nih Pak Ustadz? La in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur nikmat ditambah. Cuma bayangkan kita nikmat itu duit itulah. Rizki itu bukan duit aja Pak. Bisa bangun tahajud tengah malam itu rizki yang luar biasa. 2 juta lebih penduduk Bengkulu ini belum tentu ada 10% yang tidak tahajud. Di dalam 10% itu belum tentu 5% yang ikhlas. Banyak Pak orang tahajud, selesai sembahyang Allahu Akbar, alhamdulillah selesai tahajud. Nak ngapo diposting ke WA kita tahajud. Tahajudlah dewe. Nah artinya bahwa biar orang tahu tahajud, tidak usahlah itu. Ini bisa duha Pak, 2 rakaat aja itu sudah rezeki. Belum tentu orang bisa, akulah bosan Pak Ustadz, kecek orang salat duha nambah rezeki. Masih model-modelin laki itu nak model mana? Yang namanya rezeki itu luas. Anak dengar kata, bini sehat, lingkungan sehat, kawan barik dari talo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada di rumah? Ada. Ngapo? Balik ke talo tadi beli petai. Nah, dapat petai gratis. Itu kan nikmat. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Apa dalam masa itu? Kami baru balik nengok mertua di Kepayang. Nah, pisang Ambon dapat pisang. Ini rezeki itu tuh. Kita bisa datang ke sini nih rezeki. Tidak seluruh orang bikin maulid nih Pak. Walaupun kita agak dulu, tapi masih terlambat juga. Malam tadi saya di Perumnas Surabaya malam maulid juga tuh sampai tanggal 27 Oktober kelak. Kalau lah tidak ada lagi Rabiul Awal tuh. Itu tuh. Lah Rabiul Akhir. Gitu. Ada Pak masjid besar dari musola ini. Belum tentu dia maulid Nabi. Nah kita musola merayakan maulid Nabi, bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur nikmat ditambah.
Bersyukur kita motor satu, ada bayar rezeki, kita beli motor dua. Jadi ngantar bini tak perlu lagi bini pacar berjalan dewe. Bersyukur kita punya rumah, alhamdulillah tertegak bedeng lah, dapat 2 buah rumah walaupun cuma 2 pintu. Bersyukur kita dapat beli mobil second, alhamdulillah tertukar jadi mobil baru. Bersyukur kita punya bini satu, insyaallah bini yang satu tulah makin sakinah. Tak usah dapat 2 dan sebagainya, satu yang ngurusnya. InsyaAllah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, acara hari besar Islam tu ada 6 galau-galau. Yang pertama Idul Fitri. Sasarannya itu kembali suci supaya dosa kepada Allah terampuni, dosa sesama kita. Nah, maka dibuatlah acara halal bihalal, salam-salaman. Maka dikasih namanya hari raya sama Idul Fitri. Satu itu Pak Ustadz, beda. Hari raya tidak sama dengan Idul Fitri. Apa bedanya Pak Ustadz? Yang hari raya itu untuk orang yang tidak puasa. Lah yo, Idul Fitri itu artinya kembali suci lah, puasa tidak. Kembali suci apa? Yang Idul Fitri itu yang puasa. Karena dia puasa 30 hari, masuk 1 Syawal, Idul Fitri kembali suci. Puasa tidak hari raya yang dia. Kalau dia ngecek selamat hari raya, yo, yang kau, yang aku Idul Fitri, kata dia. Itu. Yang kedua Idul Adha. Id kembali, adha hewan artinya. Kembali hewan, bukan kembali memotong hewan. Bukan mudah ngajak orang berkurban ini. Lah dapat sapi 4, sapi yang kelima tinggal 2 orang lagi. Berkeliling panitia. Pergi ke rumah Sianu. Mang, sehat? Alhamdulillah. Ini rencana datang nih, diutus Pak Imam nemui Mamang, kurban nih kurang siko orangnya. Kami pikir Mamang nih enakan motor tuh kredit tuh. Berapa tuh Mang? 7,5 haram dak. Itu sebuah belum juga lunas untuk adik kau kuliah. Berapa tuh Mang? 7,5. 2 buah nih 1.500.000. Berapa bulan? Bukan bulan, 3 tahun nih kakak. Terbayar Mang, alhamdulillah ada bayar rezeki. Kredit 1.500.000 sebulan, terbayar. Kurban 220.000 10 bulan tidak terbayar, jedit. Pelit, medit. Ini kadang-kadang bukan mudah ngajak orang berkorban tuh, kadang-kadang sego tuh. Aku alhamdulillah Pak Ustadz tiap tahun. Nah itu baru mantap. Sapi apa kambing? Tidak, kupon baik lah. Oh itu kurban. Yang ketiga nuzul Quran. Acara memperingati turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Itu luar biasa tuh. Al-Quran yang setebal ini kita ngerti tidak? Berulang-ulang kita hatam bacanya. Bahasa Inggris 2 baris, mari kita tidak ngerti, berhenti bacanya kata kita. Bahasa munafik itu. Ngapa ngecek munafik? Lain tulisan, lain bacaan. Coba modher dibaca mada. Lope dibaca lap. Apa nih?
C-A-R. Car mestinya dibaca kar. Ini malas gitu, tidak ada pahalanya. Tapi Al-Quran 7 lagunya, pantun tebal ini lagunya satu itulah, kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Ngapalah kucing kurus nak mandi di situ, banyak tempat lain. Tapi kalau Al-Quran luar biasa. Pak Imam ngimam, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Tidak baca cak tadi. Qad qamatis shalah, kata Bilal. Sahab rapat lurus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tinggal Pak Imam seorang balik. Beda Al-Quran. Jangan sampai anak cucu kita tidak pacak membaca Al-Quran. Jangan yang sampai. Sebab kalau kita masuk kubur tidak ditanya bahasa rejang api geno. Nom kepetuhan aja. Tidak ada. Walaupun pacak bahasa Inggris tidak ditanya what name, tidak. Man rabbuka. Bahasa Al-Quran. Jangan sampai anak kita tidak bisa. Aku ngeri sekarang tuh di dusun, Pak. Hei, kalau organ tunggal tahan sehari semalam, tapi ngaji tidak pacak banyak lagi. Saya sering ditelepon kalau ngajak takziah, pacak sepaket dah Pak Ustaz. Apanya yang sepaket nih? Sekalian bawa yang ngajinya. Iya salah. Yang tua-tua supaya saya masih baca ngaji. Tapi anak-anak, kita takut. Nah, musola ini macam mana upayanya? Jadikan tempat anak-anak ngaji. Walaupun dari asar sampai maghrib itu sebentar saja, atau dari maghrib sampai ke isya. Dia ada guna kada baca ngaji. Ngeri kita Pak ke depan lah. Bab kata Imam Syafi'i haram hukumnya tegak di belakang imam yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. Tak boleh kita bermakmum kepada imam yang tidak bisa baca Quran. Bab huruf Al-Quran itu tidak pacak ditulis Latinnya Pak. Baca Yasin pakai huruf Latin hukumnya haram. Yang ngapu haram Pak Ustaz? Tidak boleh. Walad dolin itu tulisannya walad delolin. Macam mana nak bacanya tu? Apalagi kalau alladzina. Alladzina itu huruf Al-Qurannya alif, lam, zal, digigit lidahnya, ya, nun. Alladzina. Tulis pakai bahasa Latin. A-L-L-A-D-Z-N-I-A. Alladzina. Kejauh nyimpang itu. Gara-gara tidak bisa ngaji. Itu nuzul Quran. Yang keempat, ada peringatan Isra Mi'raj. Targetnya ini Isra Mi'raj ini untuk bagaimana kita menceritakan perjalanan Rasul menjemput perintah sholat. Banyak yang ditengok oleh Rasul. Ada manusia palaknya keledai. Ya Jibril, kata Muhammad. Kenapa Muhammad? Ngapa badannya manusia palaknya Jibril? Laitu umatmu Muhammad. Ha? Umatku? Iya. Ngapa nyamad itu? Nyo solat galak ndului imam. Imam baru sami Allah, nyolah sujud di bawah tu. Hah? Belum imam tadi kan? Imam baru asnyolah warahmatullah. Itu.
warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh itu Isra Mi'raj. Yang kelima, 1 Muharram. Targetnya evaluasi diri. Umur makin berkurang, tahun makin bertambah. Kita ni makin tua, makin dekat kepada kematian. Dan kalaulah makin tua, makin banyak kekurangan. Jangankan Pak Imam, insyaAllah masih ingat saya baik kalau nak ngapal tu Pak, dapat pangkal hilang tengah, dapat tengah hilang ujung, dapat tengah ujung hilang pangkal. Ngapo? Lah banyak isinya di sini nih. Mikir anak, mikir cucu, mikir itu, mikir ini, macam-macam. Jadi tidak lengket lagi hafalan. Tapi kalau anak-anak, makanya kelas 1 SDIT celentang hafal 1 juz, wisuda 2 juz, lah tidak ada banyak masalah. Gitu. Kasih jajan diam dia. Kita, bini kita dikasih duit dan sebagainya. Nak ngapa duit cek ni? Teng berau. Ui, gitu. Itu. Tu bini orang situ. Sini dah. Tidak ada bedanya. Yang keenam, Maulid Nabi. Itu yang kita ceritakan. Ada orang ngecek maulud, ada orang ngecek maulid. Ibu-ibu tahu tak beda maulud dengan maulid? Kalau tahu, kita tidak usah terangkan. Kalau tidak tahu, kita terangkan. Tahu tak? Bedanya U dengan I. Maulud pakai U. Oke, tahu kan? Nah itu. Maulud itu bayinya orangnya, nabinya itu. Maulud itu anak itu, anak yang lahir tu. Tapi kalau maulid, hari kelahirannya. Cuma dalam penjelasan maulid, maulid itu cakupannya lebih luas. Maulid itu menceritakan tentang kelahiran dari orang sampai dia mati, itu maulid. Kalau maulud itu bayi yang lahir itulah orangnya, itu maulud. Itu bedanya. Nah, kalau yang maulid itu cuma nabi. Kalau kita nih bukan maulid, bukan maulud peringatannya, tapi apa namanya peringatan kematian itu ya? Misalnya kita memperingati tentang Syekh Abdul Qadir Jailani itu, apa namanya tuh? Saya lupa. Haul. Ya. Kalau kita manusia nih, kiai-kiai itu yang diperingati haulnya, kematiannya, haul Gus Dur, peringatan kematian Gus Dur. Kalau maulid itu khusus Nabi aja. Pertanyaannya, untuk apa kita peringati maulid Nabi? Sebagai umat Nabi mesti tahu dengan Nabi. Kalau kita tidak cinta kepada barang tersebut, kita peduli tak? Gitu. Orang yang tidak hobi dengan Facebook, lah kita buat akunnya, lah kita ajarkan, tidak di posting-postingnya. Ngapu? Malas aku kata. Tidak senang aku. Orang yang tidak senang ber-WA, kita tanya, ya mana foto profil? Malas aku masang, lemak aku nelpon baik, sego-ego. Tapi kalau orang yang senang ber-Facebook, tiap sebentar, ini gulai petai guys, ini lagi di Musola An-Nur bro.
penuh postingannya, macam-macam bentuknya. Nah sama tujuan kita memperingati Maulid ini, pertama kita mesti kenal dengan Nabi. Yang kedua, harapan kita dan perintah Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada tauladan contoh yang baik. Sebagai apa kita? Sebagai pedagang, Rasul dari umur 12 tahun berdagang ke luar negeri. Bukan ke pasar Pagar Dewa, Panorama, Pasar Minggu, Barokoto. Ke luar negeri. Kalau kita pengembala, Rasul umur 8 tahun, datuknya tinggal dengan Abu Talib pamannya, ngembalakan kambing. Kalau kita kepala daerah, kepala negara, dia kepala negara. Kalau kita sebagai ketua, beliau mengetuai berbagai hal. Jadi bidang apa? Ada galuh. Ngapa disuruh nyontoh Rasul? Siapa yang tak kita contohkan ini? Nak nyontoh artis, itulah Leslar tuh. Nikah Mariana, pecinya Smackdown binyo dewe. Mana belum tino. Tidak ada berita lain lagi kini. Melar itulah. Oi. Nak nyontoh maaf anggota dewan, kita tidak ngecek anggota dewan apa. Sebelum pemilu datangnya gitu, bukan satu rokok, 7 di bawahnya. Kalau kita merokok sepen, keluarnya sepen. Kalau kita rokok topas, kasihnya topas itu. Tunduk dia tuh, apa kabar Pak? Sehat kata kita. Nah itulah lama nak main dengan bapak ini. Ayo kata itu. Aku biasa ke sawah, itulah. Alhamdulillah. Oh ramon ya. Begitunya terpilih, kaca mobilnya tertutup. Kita salami dan sebagainya, ditanyanya siapa? Lah kata gitu kan. 3 gelas ngopi di rumah kemarin, tidak ingat. Siapa? Ayalah kata gitu. Nah kita nyontoh ustad, ada Pak Ustad pagi berangkat, siang balik, siang berangkat, sore balik, sore berangkat, malam balik. Begitu pilkada, ikut pilkada, berhenti jadi ustad, habis jadi kepala daerah, jadi ustad lagi. Aduh Pak yang model ini nih. Dan kita tahu orangnya. Yang mana yang tidak dicontoh? Nah itu. Ya mudah-mudahan lah beliau tidak tersinggung nonton YouTube ini. Jadi itu. Maka yang kita contoh itu Rasul. Itu. Luar biasa Pak, itu Rasulullah. Nah tinggal kita sedikit benahi banyak cerita-cerita yang kita kenal dahulu. Itu bukan cerita palsu, tapi cerita yang berlebihan akibat cinta atau kagum luar biasa. Kalau seseorang senang dengan orang itu Pak, dia ceritanya tidak ada yang buruk. Gitu. Kalau orang itu senang dengan A, wah dia ngomong, orang nyacat A, oi belum tentu kau elok, udah kan. Ini sebagainya. Pokoknya itu. Nah model itulah dengan baginda Rasulullah ini, sehingga banyak muncul hadis-hadis palsu itu. Yang kedua, orang Arab itu sastranya tinggi sekali Pak. Luar biasa keindahan bahasa Arab itu. Sayang kita tidak ngerti ilmu kita, tidak sampai ke situ. Tidak ada bahasa di dunia ini yang melebihi bahasa Arab. Sampai-sampai Allah tantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunya in kuntum shadiqin. Kalau kamu sanggup membuat Al-Qur'an, buatlah sesurat baik. Sampai sekarang Pak tidak ada yang bisa meniru Al-Qur'an itu. Indahnya bahasa
Arab tuh itu luar biasa. Nah, muncullah macam-macam pendapat. Misal ada Maisaroh namanya, menceritakan, saya melihat Rasul ketika membawa dagangan Khadijah, kemana dia berjalan dipayungi awan, dan ada 2 malaikat yang saya lihat mengiringi dia. Sejak kapan manusia pacak nengok malaikat? Nah, ini kan cerita berlebihan. Walaupun kalau Allah berkehendak bisa aja jadi itu. Ini ceritanya berlebihan. Ada juga kita dapatkan cerita tuh, Rasul tuh berbulan-bulan tidak makan. Dia tahan lapar. Apa iyo Rasul berbulan-bulan lapar? Rasul ini suami Khadijah. Siapa Khadijah? Janda terkaya wilayah Mekah tuh terkaya. Mustahil Rasul tuh berbulan-bulan tidak makan. Kan tidak masuk di akal cerita tuh. Tapi ini menggambarkan Rasul tuh orangnya sederhana gitu. Taruhlah Khadijah habis hartanya untuk perjuangan Islam. Kan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Maksudnya tengok sahabat Nabi. Utsman tuh kan sahabat paling kaya. Ini tidak pacak ceramah Utsman tuh. Tapi kalau orang dah harta, bukan hitung-hitungan dia. Waktu paceklik di Madinah tuh, yang menguasai mata air orang Yahudi. Dijual ke Yahudi itu air per liter. Kata Utsman, meleset lanang nih. Dia temui Yahudi itu, cuman ahli diplomasi Utsman ini. Katanya, di ngomong Yahudi ini, aku beli setengah sumur kau. Macam mana pula kau beli sumur setengah nih? Lah caranya, Senin kau ngambil air, Selasa aku, Rabu kau, Kamis aku, Jumat kau, Sabtu aku. Cak itu beli sumur setengah lah namanya. Berapa? Ya berapa kan nak jual? Dijualnya lah kira-kira misalkan setengah miliar, 1 miliar, dibeli Utsman. Nah, begitu nyelam beli, dia omong dengan orang Islam, tidak usah beli air hari Senin, beli besok, ambil besok, besok gratis. Setetes tidak ada laku orang hari Senin tuh. Hari Selasa diambil orang. Hari Rabu tidak perlu ngambil lagi, air masih banyak. Hari Kamis nggak jatah, Utsman ambil lagi. Apa kata Yahudi? Belilah galau man. Itu luar biasa. Nah ini ada orang menceritakan, ahli sejarah mengatakan Rasul itu pernah menggadaikan perisai. Perisai itu tameng perang tuh nah. Karena tidak punya makanan untuk beli gandum. Tidak masuk di akal. Nak ngapung gadai ke Yahudi, Umar ado, Abu Bakar ado, Utsman ado. Satu itu. Yang kedua, kalau perang itu yang kalah tuh hartanya boleh diambil halal. Namanya ghanimah, harta rampasan perang. Emas, perak, duit ambil kalau haknya kalah, ambil. Dan itu ada jatah untuk Rasul. Nggak ngapa pulang gadai perisai. Nah, cerita-cerita model ini untuk menggambarkan betapa Rasul itu sederhana maksudnya tuh. Ada juga yang mengatakan kecintaan kepada Rasul dengan bahasa sastra yang tinggi. Ya Allah, ya Rasulullah, dalam maulid Rasul itu sehari tumbuh bagai anak tumbuh sebulan. Nah, Rasul ini manusia atau bukan? Macam mana sehari cak bayi tumbuh sebulan? Rasul itu manusia tapi dikasih jabatan oleh Allah Nabi dan Rasul. Manusia biasa. Ya dia tumbuh seperti biasalah. Tidak ada. Cuman ini kecintaan digambarkan demikian.
Nah, maka muncullah banyak-banyak kisah-kisah yang kisah itu bukan cerita palsu, tapi karena ingin menggambarkan betapa Rasulullah itu dengan bahasa mereka sendiri gitu, dengan bahasa yang tinggi. Sama bahasa Indonesia nih kadang-kadang luar biasa, Pak. Sayang kamu tidak hadir kemarin. Singa podium lagi ngamuk kemarin. Apa singa podium tuh? Mana singa, mana ada orang di situ. Dimakanya rupanya singa podium tuh ahli dalam pidatonya meletup-letup. Kita ngeceknya singa podium. Kau siapa? Mata-mata kata kita. Apa mata-mata tuh? Maksudnya tukang intai. Karena yang intai itu mato, maka dia mau kan mato-mato. Itu loh. Ini bahasa sastra namanya itu. Nah, kita ingin mendudukkan Rasul pada posisi yang mulia. Jangankan cerita itu, Pak. Urusan sholat aja kita berbeda-beda geraknya, Pak. Ada yang tahiyatnya cak ini, ada yang tahiyatnya cak ini, ada yang tahiyat asyhadu alla. Yang mana yang nunjuk nih? Nunjuk kalau ada yang terendak tidak nunjuk. Ada yang Allahu Akbarnya di sini. Ngapa? Allahu Akbar cak ini. Ada yang cak ini turun lagi, naik lagi. Ada yang makai mutar Allahu Akbar. Tengok macam-macam. Ada yang kita sesak dengan Allahu Akbar. Ngapa? Kalau kita ke dusun Pak lain lagi Allahu Akbar. Itu urusan sholat. Nggak punya model itu. Lah memang Rasul pernah galau mempraktekkan model itu. Tinggal kita lagi. Nah, maka yang mana? Tidak usah mencela sholat orang. Itu aja. Tentang letak tangan baik nampak. Imam Syafi'i itu sini sama sini. Imam Maliki itu di atas, pas di pusat sama lepas. Jadi kalau kita ke Mekah, aduh kita tengok di TV itu Allahu Akbar, lepas baik dia. Tidak naik ke sini nih, lepas itu. Cuman jarang. Kalau Imam Hanafi itu di bawah pusat ini. Kalau yang fikih kontemporer di sini Allahu Akbar, ini katanya. Itu. Jadi yang mana itu benar galau itu. Yang tidak benar itu yang main buka-buka telapak tangan. Ada hadisnya itu. Jangan telapak tanganmu seperti ekor binatang buas. Ketika nutup sholat, ngadap baik assalamualaikum warahmatullah. Tidak usah salam. Assalamualaikum. Lah terbiasa Pak Ustaz, ditahan. Assalamualaikum warahmatullah. Nah ini ngapo lah banyak yang meriwayatnya banyak yang itu tuh. Nah kalau kita nak contohi galau Nabi tidak tercontoh kita Pak. Tapi akhlaknya ya Allah, kita dengan orang Jawa Bapak tidak tercontoh kita. Pak De kata kita kalau kecurup itu oh Je mana mas? Badannya nunduknya lebih tua dari kita, tangannya cak ini. Itu. Tekan kenem lebu mana? Terus itu. Orang Bandung begitu juga, Kang. Kalau ke SLB aduh, mangga. Itu. Coba kita orang Bengkulu. Kemana kalau ke Lingkar Timur? Cuma. Iya.
Ini kan bentuk akhlak. Nah, kita ingin merubah akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Rasulullah itu pernah balik dari masjid, ya. Namanya orang bertanya banyak, terlambat. Begitu terlambat, pintu terkunci. Lah berapa kali dia ketuk Aisyah tidak buka, tidur di pala tangga. Begitu menjelang subuh Aisyah buka, ya Allah ya Rasulullah, maafkan aku Rasul, kau tidak salah, aku yang salah. Kata Rasul, aku lambat balik. Itu Aisyah bini Rasul. Aisyah bini kita pecah pintu tuh. Kepala Aisyah tuh dia bercinta ini. Akhlaknya sungguh luar biasa. Ada ibu-ibu Yahudi ngasih jeruk, sekantong jeruk tuh. Ali, Utsman, Abu Bakar ada. Rasul, aku nak nengok kau makannya di depan aku. Karena susah. Utsman, Ali bengong, semua tidak ada dikasihnya kata betul. Ibu Yahudi itu keluar, terima kasih yang Rasul, puas aku. Yo, terima kasih. Kata Ali, tegalau lagi Nabi, kami selero pulo dengan jeruk. Apa jawab Rasulullah? Ketahui lali, jeruk tadi itu jeruk termasam di dunia. Kalau aku kasih kau, aku takut kau lempar ke ibu tuh. Itu cara orang Yahudi nak ngerjoi Rasul tuh. Tapi dia tahankan itu demi itu. Kan ada diceritakan Zainuddin MZ. Dia nak pergi ke masjid diludahi. Tiap akad, tiap pagi, puah diludah. Mbak jerian. Besok diludahi lagi. 3 kali, hari keempat tidak beludah. Rasul cari, mana tukang ludah? Kata kawan sono, jak kebili, jak tangkok, kata kawan. Apa kata Rasul? Balik nanya ke yang ada makanan. Ada kata saya, pergi Rasul nengok, assalamualaikum, siapa di luar, langganan ludah, kata Rasul. Nangis lah nang tu. Kalau nak bunuh-bunuhlah Rasul. Lah tidak, kata Rasul, aku nunggu-nunggu berjalan pelan-pelan tadi, tidak turun ludah, kata orang kau sakit. Jadi itulah aku bezuk ni. Apa kata lanang tu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ya Allah Rasul, sana aku belum datang, kau lah datang. Itu akhlak luar biasa. Nah, yang mana nak kita contoh satu saja, masalah solat. Kalau kita cinta kepada Rasul, ikuti solat Rasulullah. Macam mana solat Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Macam mana solat Rasulullah? Aqimi sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan solat, bayar zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Macam mana solat? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dikatakan solat orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Alhamdulillah kami bukan masjid Pak Ustaz, musola, sama baik. Saya pernah ceramah mengenai ini. Tidak dikatakan sholat orang yang rumah di dekat masjid kecuali di masjid. Adanya itu boleh tanya Pak Ustaz? Boleh. Berapa kira-kira jaraknya dari masjid itu? 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Alhamdulillah. Ngapa Pak? Rumah saya nomor 41. Sego. Nah, maka itu kita benahi solat kita. Apa sebab tidak boleh di rumah? Kita lanang ini, kalau tino pergi ke musola lebih baik, di rumah tidak nyalahi. Tapi usahakan solat di rumah, jangan menggunakan hadis solat perempuan sebaik-baiknya di rumah. Sebaik-baik di rumah di dalam kamar itu kalau di Ukraina, kayak Rusia, kena peluru tu pula. Di kita ni seaman idak, ngapa di rumah? Boleh sembahyang di rumah, boleh sembahyang di musola, di masjid. Nah, kita lanang usahakan di musola. Ngapa? Di rumah kita kadang-kadang banyak gangguan.
Allahu Akbar kata kita. Rencana sudah Al-Fatihah, sabihi serencana ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa kata. Wa pasti berubah sabihi itu jadi kuliah. Sambil itu hati kita bertanya siapa maghrib bertanya. Lah tahu orang solat kelak ditunggu. Allahu Akbar. Resiko sembahyang di rumah itu. Tidak orang bertemu Allahu Akbar. Didin Uwe turunlah dewe. Idak kalau nak nunggu bini buka pagar tuh. Astagfirullahaladzim. Kalau bini kau lagi mandi, tetanggo baru balik minta buka pagar. Kita lagi sholat titung. Banyak. Ngapo kita suruh di musola di masjid sembayang berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Kita tadi sembayang 2 sap lanang, 2 sap tino, taruh sesap orang 30, 2 sap 60, tambah di belakang 2 sap, orang 120 sembayang. Yang 120 itu 119 tidak ada yang khusyuk, cuma satu yang khusyuk. Segalanya dinilai khusyuk. Ngapo? Tak mungkin Allah menzalimi orang yang solat berjamaah. Artinya boleh tidak khusyuk Pak Ustaz? Bukan model itu. Tapi betapa kemuliaan solat berjamaah. Sayang pahala yang 27 derajat itu, pahala yang 20 kali lipat itu bentuknya pahala. Andai kata bentuknya duit 27.000, yakin aku. Yang kursi roda tidak ada tukang dorong derek nenek. Kemana nek khamas dia? 27.000. Datang galau. Yang tidak ke masjid kena marah, pergilah ke masjid, dapat 20 jadilah. Penuh gitu nah. Allahu Akbar kata imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Belum sempat zikir lagi. 27.000 sini. Wah. Yakin aku dari asar tadi sampai maghrib. Cuman belanja kita malam kelak dulu. Kelak kita lagi belanja orang Isya. Sekalianlah kalau tidak belanja sudah Isya. Lumayan 27 kali 3. Itu kalau tino-tino. Kalau kami lanang ni tak nampak dia. Cuman balik agak lambat. Balik lambat itu ngapo bertanya ke imam. Pak Imam, oi kata. Tak kaya 27 yang Pak Imam dak. Kalau ada lebih, adalah dikit kata Pak Imam. Namanya Imam. Berapa yang Pak Imam tu? 35 kata. Pacak bergantian dak imam ni kata. Yakin aku berebut nak jadi imam, cuma tidak nampak pahalanya itu. Nah ini ngapo solat awalu yuhasabu min abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisap kita masing-masing kelak solat. Idza saluhat sairu amali wa idza fasadat sairu. Baik solatnya yang lain diterima, rusak solatnya jangan berkecil hati. Tidak ada gunanya puasa kalau tidak solat. Percuma tarawih 11 23 tapi subuh tidak. Kita ni kadang-kadang tarawih 23 rakaat tahan. Yang 11 rakaat tahan, Allahu Akbar, tidak baca ruku lagi. Tidak baca ditundukkan lagi, sakit sini, tapi masih tarawih 11. Subuh tidak 2 rakaat. Nah ini yang kita benahi. Anang ino anang. Itu. Aku ni Pak Ustaz segonia nak khusyuk solat tu. Aku entahlah khusyuk tu pahami artinya serius.
kita memahami kusuk tu tidak ingat apa-apa, tidak ingat apa-apa tu pingsan. Nah, kalau tidak serius itu dimulai dari berwudu. Berwudu tu harus kusuk. Tidak boleh berwudu tu sambil ngobrol. Itu. Kemana maksudnya? Ladebede. Bawa ke medikasi tu nam. Kemarin ke DKT tidak mempan. Bawa ke medikasi tu. 5 hari belum besuk kamu. Sepanjang berwudu tidak boleh itu tu. Aduh, bercerita kelaklah bercerita. Allahu Akbar itu. Kusuknya dari situ. Wuduk dengan tenang itu tu. Pelan-pelan kita nikmati. Kalau wudunya khusyuk, kita solatnya pasti khusyuk. Ngapa pasti? Wuduk serius, solat rugi kalau main-main. Tapi kalau wuduk sambil ngobrol, bahaya ke solatnya kelak. Tidak ada penekanan maksudnya itu tuh. Makanya tidak boleh. Kalau ada orang tanya, berapa cabai kini makwa? Itu. Berapa cabai kini makwa? Berapa cabai kini makwa? Selesai berwuduk, kelak masa mukuna. Apa katanya tadi? Tadi aku nak nanya. Kini percuma baiklah tahu aku jawab ni. Sudah. Kecek, jangan galak bertanya sedang berwuduk. Tak boleh. Itu urusan wuduk, Pak. Dinikmati wuduk itu. Selesai kita berwuduk, cari posisi. Kalau kita tahu bahwa kita ni bakal kepanasan, hidupkan dulu kipas. Kalau kita tahu bahwa posisi kita ni kedinginan, cari posisi yang jauh dari kipas. Jangan pas di bawahnya. Supaya kita nikmat itu. Ini untuk khusyuk. Nah, imam juga seperti itu. Yang namanya imam paham dengan penumpang. Itu. Musola ini bukan orang-orang sini aja, bisa jadi orang lain. Taruhlah orang sini aja. Belum tentu kepentingan kita sama. Taruhlah kepentingan kita sama, tapi perut kita beda-beda. Nah, maka itu kalau berjamaah tidak boleh. Atau sebaiknya jangan ayatnya terlalu panjang. Bukan tidak boleh panjang, terlalu panjang. Pecinya Al-Baqarah ayat 1 sampai 200. Terpegal cak pinak sinetron Dunia Terbalik itu. Nah, itu kira-kira. Nah, yang model ini imam asik dengan bacaannya, kita asik dengan hayalan kita. Nak ngikuti imam tidak hafal itu. Maka itulah tidak ada boleh tulisan di depan-depan ini. Sebab kalau ada tulisan di depan ini, imam sibuk baca, kita sibuk baca juga. Musola An-Nur, Jalan Manggis, Gang. Itu enggak. Itu. Tapi jangan pula solat subuh bukan haram. Tidak boleh baca surat Al-Ikhlas waktu subuh, bukan haram. Bukan tidak bolehnya, terlarang mutlak ada. Ngapo? Rugi. Subuh itu yang catatnya 2 malaikat. Malaikat malam belum balik, malaikat pagi lah turun. Kita solat cuma 2 rakaat, kok baca kuliah kulhu, bacalah sabihis, bacalah ikra, yang agak panjang, yang agak banyak dikit lah hurufnya. Nah, ini anjuran. Selebihnya masing-masing kita, kalau belum dak ke musola, minimal tidak meninggalkan solat 5 waktu. Ternyata penelitian-penelitian selama ini banyak tidak terungkap, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kemampuan kita memang terbatas. Ngapo? Rasul mengatakan kalau baskom kita dijilat anjing, basuh salah satunya air campur tanah.
Itu diteliti di Jerman, Pak. Dikasih anjing makan di tempat itu, ditengok pakai mikroskop. Ya Allah, banyak kuman rupanya. Cuci pakai deterjen 7 kali, tengok tidak ada ubahnya. Ganti deterjen lain, tengok tidak ada ubah. Pakai konsep Islam, cuci salah satunya dengan campur tanah, dia tengok hilang kumannya. Rupanya itu karena ada ayatnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kamu diciptakan, ke tanah kamu dibalik. Segalanya kan balik ke tanah. Ini luar biasa. Di Amerika ada konsep fasting terapi namanya. Dicek ternyata kanker itu, Pak, persis cap sampah plastik. Plastik model ini nih, ini kalau kita kubur 200 tahun insya Allah cuman pudar baik, Pak, kehancur tidak. Nah, apa artinya? Yang kita makan sekarang, Pak, banyak berpestisida. Cabai itu minimal 3 kali semprot. Semprot daun, kalau tidak tuh gulung dia, cak daun nipah. Semprot bunga, tidak berbuahnya. Kalau semprot buah, kalau tidak disemprot, sebelah mutung, sebelah masak dia. Itu pestisida kan, Pak. Belum lagi yang lain-lainnya. Maka kalau cari kol kubis ada ulatnya, belilah. Itu tandanya tidak kena semprot itu tuh. Tapi kalau cari yang mulus-mulus, bagus-bagus, jangan-jangan itu kena berpestisida galau. Itu yang harus kita. Belum lagi orang sekarang tidak punya garang, kata kita. Apa garang tuh? Jarak antar dapur dengan rumah. Karena di situ tempat mak nanam jahe lengkuas, kencur dulu. Kini orang jangan sampai tidak ada gunting di rumah. Begitu nak masak, bumbu nesat, gulai nangko, bumbu daging, persis bau daging. Nah, itu kimia galau. Nah, ini racun. Ternyata penelitian di Amerika harus 2 hari, 8 hari dalam seminggu kosongkan perut. Sebulan dalam setahun kosongkan perut. Nyoida anda mengakui konsep kita. Ternyata 8 hari dalam sebulan itu puasa Senin Kamis. Ternyata setahun dalam sebulan dalam setahun itu puasa Ramadan. Itulah fasting terapi, kata Tobotu. Itu yang mengolah badan kita jadi sehat. Belum lagi masalah sholat ini, Pak. Luar biasa sholat ini. Bukan cuma untuk pintu untuk kita ke surga. Surga itu bukan karena sholat, Pak. Ada pelacur yang tobat, amalannya cuma ngasih anjing air minum. Anjing hidup, dia mati, Allah ampuni. Belum sembahyang. Kita maaf ngomong tidak sekeji itu. Kalau Allah berkenan mengampuni itu, ngapa tidak? Tapi solat ini kebutuhan jiwa kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Kalau kita nak nyontoh Nabi, contoh solat Nabi. Untuk ukuran orang yang 50 tahun ke atas, Pak, bukan 5 waktu solatnya, tapi 7 waktu. Solat 5 waktu tetap, 2 waktu itu duha dengan tahajud. Tidak mesti nak bangun jam 2. Habis Isya mata cak nak dilem, tidurlah. Jam 9 terbangun atau jam 10 turun, tahajudlah. Boleh lah, boleh. Yang penting syaratnya tidur dulu. Aku ni walaupun tua, Pak Ustaz, alangkah lemak tidur. Tapi kalau orang mulai ngaji, mulai aku tuh bangun. Orang ngaji kadang-kadang tuh 4:30. Setengah jam sebelum subuh. Lah setengah jam sebelum subuh tuh masih luas waktunya. Ke WC paling 10 menit. Masih ada 20 menit lagi untuk tahajud. 2 rakaat plus 1 witir cukup. Makanya kalau saya, Pak, habis Isya tuh saya sholat tadi, pasti saya tutup dengan witir. Sudah Isya sholat 2 rakaat, saya sudah ingin witir. Kelak kalau tahajud tidak perlu witir lagi. Boleh. Ini sholat. Itulah yang kita bawa, Pak. Selebihnya wallahu a'lam bisawab. Maaf nian, ngapo orang menciptakan 3 hari 7 hari 40 100. Untung ada itu, Pak.
Kalau tidak ada itu, jangan-jangan kelang antara nigo hari sampai nuju hari 40 tu, anak-anak kita tidak ada yang doakan kita. Nyong hijau perijuan dia tu lah. Aku jijik nion kadang-kadang balik ke dusun tu, masukkan gaeknya ke liang lahat pakai nangisnya kan. Itu. Selesai ngubur jam 11, setengah 12, lah mandi jam 12 lewat 10 orang ngebang. Berangkatnya sembahyang. Nah, tidak sembahyang. Lita. Barusan ngubur gaek tu. Nah, ini yang kita anehnya. Tidaknya mikir apa yang dibutuhkan gaek. Orang-orang yang dikubur tu, yang dibutuhkannya bukan keramik kuburannya, bukan cetakan Yasin yang ada namanya, mengenang wafat 70 hari 100 harinya Junedi Hamzah. Bukan itu. Yang dibutuhkannya adalah fadilah Fatihah, yang kita fadilah untuk bapak saya, Al-Fatihah, baca Yasin, itu doa Allahumma zunubana, itu yang dibutuhkannya. Itu. Nah, ini untuk kita dapat, untuk orang tua kita dapat. Nah, awali dengan solat. Ngapa kita perlu solat? Anak tidak mendoakan kita, kelak kita punya modal. Tapi kalau anak mendoakan kita, ada tambahan untuk kita. Nah, yang parah ni kita tidak, anak tidak mendoakan. Benganga kita di situ. Ini yang kita ngerikan. Nah, kita punya musola sehebat ini, bertahaplah. Kita boleh iri. Saya jujur Pak, saya berniat yang kapanlah saya nak ke Jogja, nak nengok Masjid Jogokarian itu. Se-Indonesia Masjid Jogokarian itu Pak, subuhnya sampai ke jalan. Kalau bulan puasa 1 miliar sehari ngelola duit. Apa kata ketuanya? Hilang motor kamu di halaman masjid kami, kami ganti dengan merek yang sama. Wih, di Jogja Pak, masjid itu membludak. Sekitar itu tidak ada satupun yang miskin. Yang mana miskin dibantu oleh masjid, dana. Itu kita Pak, 12 rumah kebakaran di Perumnas kemarin itu. Ada yang tinggal baju di badan. Serupiah yang ada keluar dari masjid raya tu untuk bantuan itu tuh. Coba kalau diganti apa misalnya 10 juta, 120 juta, berapa kas masjid raya tu? Pembangunannya dari Pemda. Ini bukan ngupat Pak, maksud saya. Itulah kadang-kadang kas masjid kita tu tidak dinikmati oleh orang Islam, dinikmati oleh konglomerat. Siapa? Duit itu taruh di bank. Yang menikmatinya yang punya bank lah itu tuh. Nah, ini yang mesti kita kaji. Solat kita benahi dulu, urusan-urusan yang lainnya insya Allah. Nah, macam mana Masjid Jogokarian seperti itu? Karena pengurusnya memang luar biasa, masyarakatnya juga mau, dan ibadahnya sudah bagus. Tidak usah menilai solat orang. Kita ni kadang-kadang ada, maaf, misalnya ada orang yang numpang-numpang di masjid temalam-temalam, aliran sesat. Di mana letak sesatnya? Saya bukan aliran itu Pak. Maksud saya, dia ke masjid, temalam di masjid, tidak jadi imam, tidak. Cuma numpang tidur by batas 3 atau 4 malam. Nah, kita tidak ke masjid. Yang sesat siapa? Nah, ini kadang-kadang ini yang mesti kita benih. Kita keluar dari masjid, sembahyang. Ada kita tengok orang lebih tua dari kita lagi, tidak sembahyang. Jaga nian hati. Jangan sampai hati kita bondong nih kalau mati pagi sembahyang tidak kayak ni. Jangan. Kalau ndak aja. Jangan hati kita mencela orang yang tidak solat, sebab tidak tahu amal yang diterima yang mana. Yang perlu kita ni urus kita. Ternyata kunci bahagia itu dan umur panjang itu juga di solat Pak, berjamaah. Umur panjang itu bukan banyak olahraga, bukan tiap hari mengkonsumsi pil kapsul, tapi macam mana membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Macam mana? Tidak mesti nak rumah mewah, fasilitas lengkap, tapi ada komunikasi. Awang, ya, tengok ibu masak apa lah, masak belum nak? Ayah lapar. Ai, tumben ayah. Tengok, alhamdulillah ya. Kita dah siap makan. Kata ibu, kita makan.
makan bersama. Mana adik? Adik yang mengerjakan PR, kelak PR. Usahakan dalam seminggu paling tidak makan bersama anak, bini. Kita makan bersama tu nikmat Pak, di situ kekeluargaan. Abang, kewilo nak betunak ni, ayah. Anak orang nak dihidupi. Gaji abang ni cukup untuk tu. Rezeki tu di hari Allah nak. Asal ada jodoh, jangan kamu maksiat, jangan kamu ngecek bapak tidak redo. Kalau bini kamu tu serius, dia tidak akan mungkin minta antaran banyak. Yang penting akad nikahnya halal dulu. Aku cuba kasih tahu dulu. Anak kita lah gadis, lah tamat kuliah, lado belum yuk, bakalnya suruh dia datang ke rumah nak. Belum kerja kami ya. Urusan kerja tu kelak kata kita. Tapi kalau kamu nak cari kerja dulu, tak apa-apa. Tapi jaga diri nak. Sambil makan tu lah kita ngomong. Hai, luar biasa. Ini kadang-kadang suami ngadap situ, bini ngadap sini, itu. Anak ngadap situ. Ini luar biasa. Anak-anak kita sekarang rusak gara-gara HP tu. Kita semua rusuh mak sebenarnya. Abang azan, iya. Azan ke teman, iyung. Tak peduli. Ini kondisi kita sekarang ini. Nah, kita benahi itu dengan bertahap. Kalau kita tidak sempat 5 waktu ke sini, mungkin kita bisa maghrib dengan isya, subuh. Tidak bisa maghrib dengan isya, kita juga subuh dulu. Tidak bisa kita subuh, kita maghrib aja dulu. Tidak bisa kita maghrib, kita isya baik. Tidak bisa seminggu sekali. Syukur-syukur misalnya kan, Kamis sore Pak Imam, Pak Ketua ngomong, aku bawa kopi teh ke masjid. Siapa yang puasa berbuka di masjid. Puasa Kamis berbuka di masjid sekaligus solat berjamaah. Tidak kayo kita nak makan besar berbuka tu. Sekedar mecah puasa baik. Bakwan agak 14 buah jadilah. Jangan dimakan seorang maksudnya. Nah ini, yang inilah yang kita tata. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita nak mencontoh totalitas, kita ni manusia yang bukan Nabi. Nabi itu 4 kali dicuci hatinya, sementara kita tidak pernah dicuci. Maka satu aja kita contoh dulu. Macam mana kita solat, kita fokus ke masalah solat dulu. Musola kita ini terfungsikan dan kita bisa berjamaah. Saya pikir demikian. 1 jam 10 menit dari penyampaian ini. Hal-hal yang kurang insyaallah kita isi dalam pengajian-pengajian berikutnya. Atau pengajian subuh lah, atau pengajian maghrib isya lah, yang berikutnya. Nomor telepon sudah ada di Pak RT. Insyaallah aman lah itu. Tuh pengajian itu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian. Ada hal-hal yang kurang berkenan, itu kesalahan saya pribadi, salahnya dari Allah, salahnya dari saya, benarnya dari Allah. Terbalik. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi tidak kita selingkuhi. Ngapo? Cuman mau maulud, tidak mau sholat, itu selingkuh namanya. Nah, kita mulai benahi diri kita. Macam mana beratnya Pak Ustaz dipaksakan. Ada dalilnya sembahyang terpaksa? Ada Pak. Pukul anakmu umur 10 tahun tidak sholat. Ajar umur 7 tahun, kalau 10 tahun tidak sholat, pukul. Nah kita lah umur 50 tahun ini bukan dipukul lagi, digilas pakai wales. Kira-kira. Jadi boleh dipaksakan kita nih untuk sholatnya.